Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, para tuan guru, demikian juga para ustadz dan ustazah yang hadir pada kesempatan ini, anak-anakku santri dan santriah, jamaah sekalian yang berbahagia. Kembali kita melakukan tadabbur Quran, ngaji Al-Quran satu ayat pada kegiatan rutin kita, yaitu ba'da zuhur pada hari ini. Hari ini kita masih melanjutkan surah Al-An'am ayat 69. Sebelumnya tuan guru kita telah menyampaikan tentang pesan-pesan yang berkenaan dengan karakter masyarakat kafir Quraisy yang terbelah pada posisinya dua hal. Yang pertama adalah mereka yang terbelah dalam kalangan yang beriman. Yang kedua terbelah dalam kalangan yang mereka yang kafirin atau kafir, yang juga di dalamnya ada fasikin, munafikin, bergabung semuanya mereka dalam kelompok kafir ini, atau mereka yang mengingkari akan ayat-ayat Allah, mengingkari Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikisahkan pada ayat yang lalu, pada ayat 68, di mana mereka yang beriman tentulah mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menunjukkan kesetiaan, ibadah dan amal soleh di dalam kehidupan kemasyarakatannya. Tapi mereka yang ingkar kepada Allah dan mereka-mereka yang kafir ini, mereka bukan saja menolak akan keberadaan Rasulullah dengan Al-Qur'annya, dengan ayat-ayat Allah, tapi juga mereka melakukan olok-olok atau memperolok Rasulullah dan memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan ayat yang lalu, yaitu dikatakan wa iza ra'aital lazi yahudun, di mana dikatakan bahwa apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok, apa yang diolok-olok oleh mereka ini, dipermainkan, dijadikan senda gurau, adalah bi ayatina, kata Allah, ayat-ayat kami. Jadi inilah karakter yang muncul pada saat itu terhadap kafir Quraisy dan juga kaum Quraisy yang beriman. Yang beriman tentu saja mereka taat dengan ayat-ayat dan ketentuan-ketentuan Allah. Tapi bagi mereka yang kafir, ingkar, inilah yang mereka lakukan, kata Al-Quran dalam ayat yang lalu, mereka Yahudun, yaitu mengolok-olok atau memperolok-olok ayat Allah, ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mereka ini dikecam oleh Allah adalah kelompok atau orang-orang yang dikenal dengan zalim. Zalim artinya orang yang meletakkan dirinya tidak pada tempatnya. Seharusnya Al-Quran itu mereka muliakan, mereka patuhi, mereka ikuti dalam kehidupan. Tapi kenyataannya ayat-ayat Al-Quran itu mereka olok-olok. Seharusnya Allah mereka sembah sebagai ibadah, sebagai ketaatan. Tapi apa mereka lakukan? Mereka permainkan, mereka dustai, mereka ingkari.
dan mereka berani secara pasif terang-terangan melawan dan juga menunjukkan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikecam mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Dan puncak kezaliman manusia adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniadakan dia, menduakan dia, mengingkari dia Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kezaliman dalam kehidupan manusia. Nah, hari ini hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ayat 69, lanjutan dari ayat 68 yang lalu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'i walakin zikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa kepada Allah SWT. Ayat ini kalau tidak dikontekskan dengan sebelumnya agak tidak nyambung gitu. Nah, maksudnya apa di sini? Ada 4 pesan. Pertama, Allah katakan wa ma 'alal ladzina yattaquna. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Maksudnya mereka tadi pada ayat sebelumnya itu, ketika ada sebuah majelis pertemuan, apakah di masjid, di perkumpulan, di masyarakat, di rumah, mereka mengolok-olokkan ayat Allah itu, mempermainkan Allah. Maka itu Allah perintahkan, tinggalkan mereka. Jangan engkau ikuti permainan mereka. Jangan engkau ikuti apa yang mereka perolok-olokkan itu, ayat-ayat Allah dan Allah ini. Nah, oleh karena itu ini dikatakan orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa mereka. Nah, dosa mereka yang memperolokkan itu maksudnya. Jadi yang mengolok-olok ayat Allah tadi itu dianggap dosanya dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka diklaim sebagai orang yang zalim. Bagi mereka yang bertakwa, tadi yang beriman, kan ada 2 tadi terpecah. Bagi mereka yang beriman bertakwa pada Allah, tidak ada dosa bagi mereka. Ketika hadir, kemudian mereka tinggalkan tempat atau majelis itu, jangan diikuti lagi. Kalau di tempat itu orang sedang memperolok-olokkan, mempermainkan ayat Allah untuk atas satu kepentingan, untuk tujuan tertentu. Intinya ayat itu tidak digunakan untuk menyampaikan pesan Allah yang sebenarnya, tapi pesan itu adalah untuk kepentingan tertentu, sehingga itu masuk dalam kategori adalah memperolokkan ayat Allah. Kalau betul demikian, tinggalkan. Jangan diikuti majelis itu, jangan diikuti forum yang memperolok-olokkan ayat Allah itu. Nah, maka ketika kita meninggalkan forum itu, tempat itu, kita diklaim orang yang tidak berdosa dan dianggap orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa siapa? Mereka yang memperolok-olokkan ayat Allah itu. Jadi kita kalau ikut juga bersama mereka, di tengah mereka memperolokkan ayat Allah, memperolokkan Rasulullah dan Allah untuk kepentingan dan tujuan tertentu, maka kita masuk dalam bagian mereka yang dikecam oleh Allah sebagai orang yang berdosa besar dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mereka yang bertakwa, mereka akan meninggalkan forum itu, tidak akan bertahan di dalam majelis itu, di mana forum itu, majelis itu sedang memperolok-olokkan, mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Allahnya adalah min hisabihim min syai'i. Apa dikatakan? Mereka tidak ada tanggung jawab terhadap dosa-dosa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memperolokkan itu. Nah, kemudian yang ketiganya dikatakan di sini, walakin zikro, bahwasanya wajib bagi kamu
yang bertakwa mengingatkan mereka agar apa? La'allakum yattaqun. Jadi mereka yang berolok-olokkan ini, yang mempermainkan ayat Allah dan ajaran Allah ini, wajib diingatkan oleh mereka yang bertakwa tadi, beriman, yang tahu bahwa itu gak benar, yang itu tidak boleh mempermainkan ayat Allah dan juga mengolok-olok ayat Allah dan Allah sendiri gitu. Itu tidak benar. Wajib diingatkan mereka. Sekiranya sudah disampaikan, sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tapi nggak mau juga berubah, itu urusan mereka. Tugas kita adalah balighu walau ayatan. Tugas kita menyampaikan sesuatu walaupun sepotong ayat, mengingatkan mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Karena kalau kita ikut dalam forum itu, apa yang mereka perolokkan, kita diam dan kita menerima juga apa yang mereka lakukan, kita dianggap juga menzalimi Allah di dalam kesempatan yang dituduhkan kepada mereka yang memperolok-olokkan Allah ini. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ayat berikutnya masih ada kaitan. 69 lanjut ke 70. Apa kaitannya yang langsung di sini? Baik, kita bacakan saja sebagian, yaitu dikatakan wazaril lazin takhazu dinahum la'iba wa lahum wa ghartuhumul hayatud dunya wa zikra wa zakkir bih an tabasala nafsum bima kasabta laisa laha min dunillahi waliyya wala safiya. Dikatakan oleh sini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau menghadapi mereka yang tadi mengolok-olok dengan ayat Allah itu, pertama tinggalkanlah orang-orang itu yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Nah, yang tadi dikatakan memperolok-olok itu dianggap oleh Allah, mereka adalah bermain-main, bergurau dan bersenda gurau. Ini perumpamaan diberikan Allah bagi mereka yang tidak serius menekuni, apalagi melecehkan, memperolok-olok ayat Allah tadi. Dikatakan sini ada kata kuncinya, yaitu la'iba walahwa. La'iba walahwa ini istilah Al-Quran dikatakan yaitu permainan dan senda gurau. Jadi mereka yang mengolok-olok ayat Allah ini dianggap mereka bermain-main dengan Allah dan bersenda gurau dengan Allah. Maka itu dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang zalim gitu. Masa Allah dipermainkan? Masa ayat Allah menjadi bahan-bahan senda gurau? Maka itu dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang merupakan laknatullah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan, mengitari dalam dosa besar, dan juga dimasuk orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan yang paling penting di sini yang kita ambil yang terkait langsung adalah wa'aradhumul hayatud dunya wa zakkir bih antubsala nafsu bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala safiya. Apa yang Allah maksudkan sini, yaitu mereka tadi yang bermain atau dianggap bersenda gurau itu, mereka ini sebenarnya telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi mereka yang larut dengan permainan dan senda gurau ini dengan ayat-ayat Allah ini, dianggap oleh Allah adalah mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi diambil nanti ayat-ayat yang mereka butuhkan, ayat-ayat mereka yang perlukan, mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Itu dianggap mempermainkan ayat Allah. Tidak sesuai dengan konteksnya, tidak digunakan sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dalam pesan ayat itu. Maka itu dianggap mereka ini adalah telah tertipu dengan permainan-permainan dunia atau juga senda gurau dunia di dalam kehidupan. Maka itu kata Allah kembali dikatakan, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran ini. Nah, jadi mereka yang tertipu, tersesat, juga tertutup hati dan pikirannya, Al-Quranlah yang bisa membuka kembali, memberikan pencerahan,
memberikan sinar di dalam hatinya, imannya, pikirannya di dalam kegelapan itu. Ketika orang tertipu dengan kehidupan dunia, ketika orang terjebak di dalam permainan dan senda gurau dunia, artinya orang ini tertutup oleh gelapnya hati, gelapnya pikiran, gelapnya nurani mereka. Oleh karena itu, yang bisa mencerahkan, membuka pintu-pintu kegelapan itu, pintu-pintu yang penuh dengan berbagai kezaliman itu adalah Al-Quran, kata Allah. Jadi bukan siapa-siapa. Kalau Rasulullah menyampaikan itu adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah. Karena ketika ayat Allah ini dibacakan, diperdengarkan oleh Rasulullah, mereka akan menghujam di dalam hatinya. Di saat itulah bagaikan dia mendapatkan sebuah cerah, sebuah kecerahan, cahaya, dan hati yang tertutup, hati yang gelap gulita itu akan mulai tercerahkan dengan cahaya yang diberikan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Maka itu kita diminta, mengapa? Dalam ibadah-ibadah kita jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah puncak zikir dalam kehidupan. Jadi apa yang kita zikirkan dari sholat setiap hari, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka itu puncak daripada zikir kita adalah Al-Quran itu. Jadi dengan membaca Al-Quran sesungguhnya kita juga berzikir. Dan zikir itu, kata Al-Ghazali, dapat mengikis dan juga mengikir karatan-karatan dosa yang ada dalam diri kita. Dengan astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apalagi membaca Al-Quran dengan rutin. Apakah 10 ayat sehari atau 1 surat, 1 juz, subhanallah. Itu akan membersihkan karatan-karatan dan juga kotoran-kotoran dosa yang ada di dalam diri kita. Bersyukurlah kita di masjid kita ini punya ada tadarus Quran yang kita tamatkan, khatamkan 1 minggu 1 juz, dan 1 minggu kita khatamkan 30 juz oleh anak-anak santri kita. Semoga dengan kita membaca Al-Quran itu, qiraatul Quran ini akan membuka kegelapan hati kita, karatan-karatan dosa kita yang tak terbilang di hadapan Allah SWT. Dan juga akan dinikmati barokahnya oleh masyarakat kita, keluarga kita, di lingkungan kita, dengan Al-Quranul Karim yang kita senandungkan, kita baca di sepanjang tarikan napas, langkah dan kehidupan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian berbahagia, para ustaz, ustazah, pesan-pesan yang kami sampaikan dari Al-An'am ayat 69 dan 70 yang diawali dari pembahasan yang lalu, yaitu ayat 68. Supaya ada konteksnya, maka kita bedah ketiga ayat ini. Tapi intinya adalah ayat 69. Semoga Allah ridhokan kita, Allah rahmati dan Allah berkati. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Semoga semua kita berada dalam keikhlasan, kesabaran dan tawakal, serta iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.